Oke, pada video kali ini kita akan bahas tentang penyajian data dalam bentuk diagram ya. Jadi dalam bentuk diagram berupa histogram, poligon, dan OGIF yang akan kita bahas kali ini ya. Tapi terlebih dahulu kita akan bahas tentang histogram dan poligon. Nah, perlu kalian pahami bahwa histogram itu menyerupai diagram batang dan poligon itu menyerupai diagram garis. Oke. Nah, dalam pembuatan histogram yang kita gunakan adalah tepi kelas ya. Jadi harus kalian ingat, tepi kelas itu ada namanya tepi atas kelas dan ada namanya tepi bawah kelas ya. Nah, tepi atas biasa disimbolkan dengan TA, itu tepi bawah disimbolkan dengan TB ya. Untuk menentukan tepi kelasnya itu kita gunakan batas atas ya ditambah 0,5. Untuk tepi bawah itu batas bawah kurang 0,5. Nah, ini semua namanya batas bawah ya, batas bawah kelas pertama, batas bawah kelas kedua sampai dengan kelas kelima ya. Nah, yang ini adalah batas atas untuk kelasnya. Jadi kita tentukan dulu tepi bawah, terus ada tepi atas ya. Oke. Nah, nanti jika sudah mahir biar tidak usah dibuatkan begininya ya, langsung saja. Nah, di sini tepi bawahnya adalah 20,5 karena batas bawah kurang 0,5. Tepi atasnya adalah 25,5 karena batas atas tambah 0,5. Ini dapat 25,5. Ini datanya 30,5 ya. Ini juga 30,5. Ini sebenarnya sampai 34 ya. Ini yang 36. Ini 35,5, yang ini 35,5, 40,5, ini 40,5, yang ini tepi atasnya adalah 45,5. Nah, perlu kalian perhatikan, tepi atas kelas pertama pasti sama dengan tepi bawah kelas kedua, begitu seterusnya ya, pasti akan sama. Nah, setelah menentukan tepi bawah, tepi atas, kita buatkan histogramnya. Ya. Jadi histogramnya kira-kira seperti ini ya. Untuk yang sumbu vertikalnya ini, di situ nanti ada frekuensi. Untuk sumbu horizontalnya ini, di sini kita gunakan tepi kelas ya. Jadi penggabungan dari tepi bawah dengan tepi atas ya. Kita mulai dari sini. Paling kecil adalah 20,5, terus 25,5, 30,5, 35,5, 40,5, 45,5 ya. Oke. Untuk kelas pertama ya, frekuensinya coba kita perhatikan frekuensinya. Kita gunakan skala 2 saja ya. Di sini 2, sini 4, jadi harus istilahnya seimbang ya. 6, 8, 10. Karena jika menggunakan skala 4 berarti 2, 6, 10 ya. Jadi harus istilahnya sama ya, dari sini ke sini. Yang sini 2, di sini 3, di sini 6. Ya, oke. Nah, sekarang untuk kelas pertama itu frekuensinya 5 ya. Jadi 5 sini ke sini. Ya. Oke. Untuk kelas kedua frekuensinya 6. Berarti disambung ini ke sini. Untuk kelas ketiga 8. Ya. Untuk kelas keempat 9 ya.
untuk kelas kelima 2. Ya, jadi namanya histogram, ya, menyerupai diagram batang, tetapi batangnya ini berdempet, ya. Oke. Nah, poligon itu bisa digabung dengan histogram. Cuman bedanya pada poligon itu yang digunakan pada sumbu horizontalnya ini, pada yang bagian bawah ini digunakan adalah nilai tengahnya. Nah, kalian harus tahu menentukan nilai tengah. Jadi jumlahkan saja ini, terus bagi 2. Ya, 21 tambah 25, terus bagi 2. Hasilnya pasti 23, ya. Oke. Jadi sini 23. Jadi kita mau buat poligonnya, ya, tapi kita gabung dengan histogram. Intervalnya berapa dari 21 sampai 25? Interval atau panjang kelasnya. Jadi kurangkan saja, terus tambah 1. 25 kurang 21 ada sama dengan 4, ya. Tambah 1 berarti 5. 23 tambah 5 berarti 28. Nilai tengahnya ini pasti tambah 5, 33. 38. Ini 42. Nah, untuk poligonnya, ya, ini kan frekuensinya 5, ya. Ini frekuensinya 6, ini 8, ini 9, ini 2. Kita hubungkan. Ya, jadi ini namanya poligon. Ini namanya histogram. Ya, bisa juga dibuat secara terpisah, ya. Ya. Jadi jika poligon itu yang digunakan di sini adalah nilai tengah. Jika histogram itu berarti yang digunakan adalah tepi kelas. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk histogram juga bisa menggunakan nilai tengah. Ya, oke, seperti itu.